gue sudah berkali-kali dikasih tahu kok, nggak usah komen-komen yang gue nggak butuh, komen yang gue butuh gitu loh. Kalau lu mau mempertemukan dia, ketemukan di mana dengan siapa, gue lihat narasumbernya, kaleng-kaleng atau kelas keroco. Kalau kelas keroco mending gue di sini denger musik daripada jauh-jauh pergi. Ya, gue orangnya terbuka, nggak tertutup. Nomor WA gue ada di setiap video-video gue yang diunggah secara reguler, itu ada slide kuning dan ada video gue. Lu mau apa namanya? Google itu apa jenenge? Sherlock, gue Sherlock nanti. Karena gue ini orang mencintai ilmu. Kalau lu mau bertemu dengan monggo ayo, di sana kita habis-habisan. Kalau gue salah, gue taslim. Siapapun dia, kalau ternyata dia benar gue salah, ternyata ada manusia pertama, gue taslim. Taslim itu tunduk, patuh, menerima gitu loh. Tapi untuk gue menjadi taslim kan harus ada proses dulu. Dia bisa nggak mematahkan argumentasi gue? Gitu loh. Jadi nggak usah komen-komen gini kakean cangkem gue, asu gue. Bikin gue emosi aja. Langsung aja bikin pertemuan di mana, undang tanggal berapa, dengan siapa, tajuknya apa, di mana, gitu aja. Ya. Ini berlaku untuk semuanya, untuk yang Kristen, untuk yang Islam. Karena kalau gue menjelaskan tentang kristologi juga banyak yang komen gitu. Gue bukan bebek, gitu ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gitu ya. Kum, jamak, mufrad. Oke. Sudah jelas ya, tinggal kebutuhan konteksnya. Jadi ada teks, ada konteks. Kok pakai baju takwa lu leh kuliahnya? Oh, enggak, tak pikir ada acara pengajian di kampus. Ya, hati-hati. Ya, sudah ya. Kang Irfan sudah ya, clear ya, sudah aku jawab ya. Jama. Lalu bagaimana kok ada yang mufrad? Ya memang keperluannya pada waktu itu mufrad. Seperti gue misalkan manajer perusahaan gitu ya, gue punya buruh banyak, tapi kadang-kadang sesuai kebutuhan gue. Kalau yang gue panggil 3 yaitu jamak, yang gue panggil 1 yaitu mufrad. Tapi kan buruhnya hakikatnya jamak, nggak mufrad gitu loh. Ya, aduh, jangan sayang, jangan dicakar-cakar. Ini mau ini sebentar, main cakar-cakar. Jangan sayang ya, jangan dicakar-cakar sayang ya. Si cantik ngomoy, nggak boleh takar-takar ya, nggak boleh sakit-sakit ya sayang ya. Ngaji sama Gus Budi. Kalau mau tahu sejarahnya Momoy, lihat di channelnya Gus Budi tentang meong ya, tentang kucing. Dia punya sejarah. Aku evakuasi dari paralon yang tegak, air dari atas ke bawah. Dia terjebak berjam-jam masih hidup, subhanallah. Pada waktu itu masih bayi, masih kecil. Ada videonya di channelku. Oke, jadi ini ya, dari ini. Oke. Terus gue mau jawab. Sudah ya, ini ya, sudah ya. Gue mau jawab yang teman Gus, di mana ada pernyataan penciptaan manusia fase pertama, fase kedua gitu ya. Siklus atau fase ya. Fase pertama penciptaan ya, atau siklus lah ya. Gue kan pakai istilah itu karena kalau gue pakai istilah Adam nanti kalian kacau menerimanya. Karena kalian sudah termakan bahwa Adam itu tunggal, itu yang kacau. Makanya aku pakai siklus ya, atau fase ya. Ada fase kedua ya, atau siklus kedua penciptaan. Sebetulnya bukan penciptaan ya, kalau sudah fase kedua itu dia, Al-Quran nggak pakai penciptaan tapi kejadian. Itu loh. Coba subhanallah, rinci sekali Al-Quran itu. Buku gue dia acak-acak sama momo. Bentar. Jangan sayang, ini
Surat penting ini. Ya. Benar. Ya, di mana? Maka gue jawab, secara tersurat memang nggak ada. Fase pertama penciptaan manusia, fase kedua itu secara tersurat nggak ada. Itu Kang Mas ya, gue lupa Kang Mas apa yang tanya. Lalu bagaimana Gus bisa menyimpulkan menarik sebuah summary fase pertama fase kedua? Itu dari yang tersirat. Ya. Begitu juga manusia Adam, manusia pertama. Itu secara tersurat nggak ada. Kalau ada coba aku mau tanya, surat mana dia katakan Allah memberikan penjelasan ke kita informasi ada manusia pertama, itu ada nggak? Nggak ada. Ya, jadi adanya Adam manusia pertama itu orang mengambil kesimpulan dari apa yang tersirat dari yang tersurat. Gitu ya. Posisinya juga sama. Adam bukan manusia pertama. Kamu cari sampai mampus di Al-Quran nggak ada gitu. Ngomong Allah nggak pernah ngomong gitu. Itu loh. Ya. Lalu bagaimana Gus bisa pada posisi Adam bukan manusia pertama? Kita mengambil ya itu bahasa hukumnya apa ya? Gue lupa. Gue pernah ketika gue menjelaskan bahwa baginda Yesus itu menikah, itu bukan pernyataan yang tersurat, itu yang tersirat gitu loh. Karena hukum Yahudi itu ketat. Pengaturan mereka hubungan laki dan perempuan itu sangat ketat. Dan itu diwarisi oleh Islam, enggak celonong boy pegang-pegang itu enggak. Ketika baginda Yesus ya diminyaki oleh Maria Magdalena, dengan tentunya terjadi sentuhan-sentuhan kulit yang itu justru dilarang di dalam hukum Yahudi. Lalu siapa Maria Magdalena itu kalau bukan istrinya? Gitu loh. Ya, itu terus aku dikomentari sama pakar hukum saudara kita dari Makassar. Ada istilahnya gitu loh, dan dia menjadi sangat-sangat terpesona dengan silogisme itu ya. Sangat-sangat terpesona gitu. Tapi gue lupa, nanti gue lihat lagi, gue tanya lagi ya. Ada istilah hukumnya. Jadi begitu juga ya, Adam bukan manusia pertama, itu juga tidak ada tulisan ayat di mana dicari, nggak ada. Makanya perdebatannya cukup tinggi, gue bilang. Kalau Adam bukan manusia pertama, nggak ada secara tersurat. Adam bukan manusia pertama juga tidak ada secara tersurat. Kita ambil yang tersirat. Gitu loh. Jadi posisinya sama, makanya debatable-nya sama. Sekarang tinggal bagaimana kita menarik yang tersirat itu secara canggih gitu loh. Gue sudah jelas tadi kan ngomong ada manusia pertama itu Bible punya. Nah, sekarang kamu kembali ke dirimu. Kamu orang Islam atau orang Yahudi? Kalau orang Yahudi ikuti itu Torah. Gitu aja. Tapi kiai saya, ustadz saya bilang gitu, ustadzmu, kiaimu ajak sekalian jadi Yahudi, gitu. Karena itu pemikiran Torah. Ada satu dulu manusia, satu, terus nanti satu istrinya, terus nanti beranak pinak gitu. Itu Yahudi dari kitab Torah. Kalau saudara Kristen kita mengikuti itu, gitu. Ya, kamu Islam. Islam ini Al-Quran ini datangnya untuk mengembalikan, kalau kita bilang membenarkan nanti mereka agak keberatan, yang sudah kita pakai bahasa yang mereka tidak terlalu alergi nanti menerimanya, mengembalikan. Yang sudah keluar rel dikembalikan ke rel gitu loh. Ya. Oke, di mana ini fase penciptaan pertama, fase penciptaan kedua? Ya. Kamu bisa buka surat 32 ya.
Nanti ini akan diringkas oleh surat 4 ayat pertama. Kalau di surat 32 As-Sajadah, ya As-Sajadah ya surat 32 itu dia di breakdown. Ya. Di breakdown. Nih ya. Kamu buka surat 32 ya. Tap-tapnya jangan lupa ya saudaraku ya. Terus saja di tap-tap ya. Semoga tidak ada kendala teknis ya. Surat 32 As-Sajadah. Gue udah bilang gue itu laki-laki yang di persimpangan jalan. Gue nggak ada masalah. Ditubruk dari depan sama saudara Islam, ditubruk dari belakang sama saudara kafir, nggak apa-apa. Karena konfirmasi gue tentang teologis ya. Kalau di Islam gue banyak mendekonstruksi. Gue anti mainstream. Artinya gue berhadapan dengan saudara Islam gue yang mainstream. Ya. Kalau dengan kafir Yahudi nggak ada, adanya Kristen dengan Kristen jelas bertentangan. Ya, jadi gue laki-laki yang ada di perempatan jalan. Dari sana nubruk, dari belakang nubruk. Bisa jadi dari kanan kiri nubruk. Tapi nggak apa-apa gue nikmati gitu ya. Cuman kalau bisa sih. Kalau komen itu langsung ke substansi akademisnya. Jangan ad hominem ya. Kalau ad hominem itu ya PAUD, taman kanak-kanak itulah ya. Itu di sana tempatnya bukan di sini. Ya, dan gue orangnya terbuka. Ya, gue walaupun gini-gini bukan berarti gue itu temperamental, enggak juga sih. Banyak ibu siapa yang dari Solo itu dan ada beberapa orang waktu aku diundang JCC di Sidoarjo. Ketika ketemu aku dia kaget. Ternyata ini kata dia loh ya, ternyata orangnya tidak segalak yang dia lihat di video. Enggak, itu bukan galak, Bunda. Itu saking keseriusannya untuk menyampaikan kebenaran gitu loh. Ya. Oke, kita lanjut. Buka surat As-Sajadah surat 32 ayat yang ke-7. 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini Kang Mas yang tanya ya. Di mana pernyataan bahwa penciptaan manusia fase pertama, fase kedua? Aku sudah jawab secara tersurat nggak ada, tapi aku ambil secara tersirat. Sama seperti tajuk ini. Adam bukan manusia pertama tersurat, nggak ada. Sama, ada manusia pertama tersurat juga nggak ada. Adanya nanti di Bible. Kalau mau jadi Yahudi ya silahkan. Ya. Quran surat As-Sajadah. Surat yang ke-Sajadah. Surat yang ke-32 nomor ayatnya 7. Ayo buka di rumah. Tap-tapnya terus ya, tap-tapnya terus. Ya. Sudah? Sudah dibuka? Oke. Aku baca ya, kamu juga baca di situ. Ya. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Ya, jadi segala sesuatu itu diciptakan indah oleh Gusti Allah Agung. Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Memulai penciptaan, dia pakai kholakoh ya. Penciptaan manusia dari tanah. Yang kamu perlu perhatikan, memulai. Lu kalau ditanya, dulu mana telur sama ayam? Itu kan jadi lingkaran setan kalau enggak tahu. Maka kita harus cari
Harus ada telur yang tidak dari ayam atau ayam yang tidak dari telur. Dia sebagai yang mula. Itu memotong siklus namanya. Kalau dunia mantik begitu, di dunia mantik itu begitu. Dulu mana telur dengan ayam? Karena faktanya ayam dari telur bisa juga, telur dari ayam bisa juga. Ayam bertelur bisa, telur menetas jadi ayam. Jadi yang dulu mana telur dengan ayam? Maka harus diputus siklus itu. Harus ada ayam yang bukan dari telur atau telur yang bukan dari ayam. Clear. Ya. Sekarang tinggal kamu bisa nggak menemukan, ada nggak ayam yang tidak dari telur, ada nggak telur yang tidak dari ayam. Bismillah. Kalau aku bawa ke manusia ini ya. Manusia itu dari sperma dan ovum atau sperma dan ovum dari manusia? Otakmu berputar. Ayo, otaknya diputar. Mainkan otakmu, katanya si Gispati, santriwati kita. Semoga soleha selalu, yang dari Palu. Ya. Gispati, kopinya habis, kirim yang Arabica, jangan yang apa satunya? Robusta gue kagak demen, pahit. Enggak kuat gue. Gue suka yang robusta yang asem-asem, kecut-kecut. Gue pernah dikirimi kopi sama Gispati dari Palu sana. Dari Aceh juga pernah, dari Bengkulu. Jambi pernah. Ya, tapi tolong kalau mau ngirimi gue kopi yang Arabica ya, jangan yang robusta. Ya, kalau yang robusta gue nggak kuat, terlalu pahit gitu. Ya. Awal-awal dulu kita keluar dulu sambil lu pikir manusia dari sperma dan ovum atau sperma dan ovum dari manusia. Ya. Dulu waktu awal-awal gue bermain di TikTok itu ada saudara kita dari Jakarta itu Tionghoa, dan alhamdulillah beliau laporan ke aku mualaf dua-duanya. Artinya dia dan istrinya sudah bermualaf. Aku itu dikirimi kopi ada 2 kalau nggak 3 kilo gitu ya. Tapi nggak bermerek, cuman kemasannya aluminium foil gitu, bagus gitu, dan aku sangat cocok gitu rasa kopinya. Cuman sekarang lost contact. Lost contact ya. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga Allah tetap merahmatimu saudaraku, dan tetaplah hingga menutup mata tetap dalam Islam ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Maka kalau kita bermain filsafat, bermain mantik, otaknya akan muter-muter. Apakah manusia dari sperma dan ovum ataukah sperma dan ovum dari manusia? Ya. Supaya nggak muter-muter, kembalikan ke surat As-Sajdah. Memulai penciptaan manusia, penciptaan itu dari tanah. Dari tanah. Ini pakai apa? Pakai kholak ya. Pakai kholakoku. Kholak. Ya. Ini yang gue kritik tafsirnya Jalalain ya, ketika dia salah menafsir. Jalalain itu ulama lama, gue nggak ada urusan. Lama baru bener salah. Apa lu kira kalau lama itu mesti bener kepala lu itu? Gue paling gedek kalau begitu. Kebenaran itu tidak bisa ya distandarkan lama dan baru. Bayangkan kapan lahirnya Sulaiman bin Muqatil atau siapa itu? Kapan lahirnya Ibnu Katsir? Itu berjarak panjang.
Ternyata tafsiran Sulaiman dikritik oleh Ibnu Katsir. Karena salah Sulaiman ketika mengatakan yang dikorbankan itu Ishak. Dibenarkan oleh Ibnu Katsir yang kemudian Ismail. Gitu loh. Itu kan sebagai tanda, nggak bisa menjadi standarisasi yang ulama yang terdahulu mesti benar. Kalau yang terdahulunya itu Kanjeng Nabi, itu oke, pasti benar. Tapi selain Kanjeng Nabi, mau dulu, mau sekarang, mau kapan kek, salah benar-benar. Nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Ya, oke. Jadi di sini ya yang harus kamu perhatikan memulai. Kamu ngerti tidak memulai kan? Ketika belum ada Allah itu menciptakan dia pakai kolak manusia dari tanah. Ya, oke. Sekarang kamu buka Quran surat As-Sajdah ya 32. Tolong tap-tapnya ya, dia stagnan di 4600. Takutnya nanti kalau dia apa namanya? Nggak di tap-tap dikirain pasif, dirungkat nanti sama mesin TikTok ya. Tolong tap-tapnya berjalan terus ya. Lima ribu ya. Berapa ini? 5.400. Oke, terima kasih. Tolong terus ya supaya nggak dikirain pasif. Kemudian Quran surat As-Sajdah 32 ayat yang ke-8. Ya. Ayat yang ke-8. Aduh, kalau kita baca Al-Qur'an ini ya, itu seperti air garam. Seperti kita makan camilan itu ada asin-asinnya gitu. Makan klik kurang, makan lagi klik kurang, makan lagi kurang. Jadi ingin makan terus. Begitu juga Al-Qur'an. Ya. Karena kebodohan kita. Dan kita mau pintar, kita belajar Al-Qur'an. Semakin kita belajar, semakin kita baca, ingin baca terus. Karena makin banyak yang ingin kita tahu gitu loh. Karena kita goblok. Kita bodoh. Kita jahil. Supaya pinter studi Quran gitu loh. Lah, keilmuan Al-Quran itu membuat kita menjadi terangsang untuk cari tahu. Dia sifatnya men-trigger kita. Seperti ini kan kita di-trigger. As-Sajdah 327 memulai penciptaan manusia dari tanah. Lalu bagaimana yang katanya air itu? Maka itu terjawab di As-Sajdah 328. Itu kita ter-trigger gitu loh ya. Kita baca. Kemudian dia menjadikan keturunannya ya dari sari pati air yang hina. Kemudian ya setelah ini kan memulai baru kemudian dia ya. Kemudian ini Gusti Allah ini. Karena aturan main Latin begini, kalau di huruf Arab nggak ada besar kecil ya. Kemudian dia, lihat ini, dia tidak menciptakan loh ya, menjadikan. Ini yang gue bilang, setiap diksi itu benar-benar cermat Al-Quran itu. Ya. Dia nggak mau pakai menciptakan, menjadikan. Dia menjadikan keturunannya, ya keturunan ini, manusia ini ya. Keturunannya bukan keturunan kera. Oke, goblok ya manusia dari kera. Waduh, dirungkat. Sebentar TikTok ya. Bentar ya, di TikToknya diungkap.
Nggak tahu gue, dirungkat karena apa oleh TikTok ya? Apa karena menurut dia radikal, apa tidak aktif, nggak tahu gue ya. Untuk yang di TikTok silakan masuk lagi ya. Untuk yang di TikTok silakan masuk lagi, yang di YouTube sabar sebentar ya. Ya, dia balik. Kalau di TikTok begitu dia rungkat, dia kembali nol. Oke, terima kasih Isra dari mana nih? Dari Ambon ya. Terima kasih. Ini nggak tahu dirungkat karena apa? Karena tab-tabnya stagnan atau karena ada yang report ya. Oh, karena jaringan Gus. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Tolong di tap-tap terus ya, di tap-tap terus ya. Dan kita lanjutkan kajian kita. Ya. Di sini ya, setelah memulai kemudian ya, dia tidak mau pakai kholat, dia pakai ja'al. Ini kan kholat, ini enggak, dia pakai ja'al. Seperti di surat 2:30, aku hendak menjadikan manusia khalifah, bukan aku hendak menciptakan. Ja'al ya. Keturunannya dari saripati air. Dari saripati air. Gitu loh. Ya. Dari saripati air. Ini nanti diringkes oleh Quran surat An-Nisa ayat yang pertama yang sudah kita kaji dulu. Nanti kalau kurang jelas aku jelaskan lagi ya. Ini untuk yang bertanya ya. Sekarang keren ya. Di sini menciptakan, di sini menjadikan, di sini kholak, di sini ja'al. Ya. Keturunannya ini kalau ini manusia ya keturunannya manusia. Bukan dari kera. Manusia itu ya dari manusia kok, manusia dari kera. Goblok ini. Ya. Oke. Ini aku bagi. Inilah yang aku sebut fase pertama. Ini fase kedua atau siklus. Ini siklus pertama. Ini siklus kedua. Itu Mas, yang tanya kemarin, ada nggak Gus penjelasan Al-Quran penciptaan manusia siklus pertama, siklus kedua? Secara tersurat nggak ada, secara tersirat ada dari sini. Nah sekarang tadi yang aku tanya, manusia dari sperma dan ovum atau sperma dan ovum dari manusia? Itu pertanyaan itu ada di fase kedua. Siklus kedua. Siklus pertama enggak dari air. Air ini kan sperma bapak kita, sel telur ibu kita ketemu dalam rahim jadi kita. Maka dia tidak mau kholak, menjadikan. Nah, nanti ada kajiannya apa bedanya menciptakan dengan menjadikan. Itu keren lagi itu. Ngerti? Itu keren lagi itu. Karena jelas kok Al-Quran. Masa aku bikin-bikin? Kamu lihat original teksnya. Di sini pakai ja'al, di sini pakai kholak. Al-Quran tidak mau pakai kholak di yang fase kedua ini, pakai ja'al. Saripati air, kalau kamu tanya pada fakultas kedokteran lah, itulah yang aku bilang sperma, ovum. Ini punya bapak kita, ini punya mama kita. Melakukan hubungan suami istri, masuk ke dalam sperma itu masuk ke dalam rahimnya bunda kita. Di rahimnya bunda kita ada ovum, ketemulah di sana, jadilah kita. Itu fase, itu siklus kedua. Siklus pertama enggak.
Allah memulainya dari tanah. Itu siklus pertama. Inilah yang aku bilang Adam. Manusia Adam. Maka di sini Bani Adam. Manusia Adam, kita bukan manusia Adam. Kita manusia Bani Adam. Kita ada di siklus kedua, bukan di siklus pertama. Jelas? Ya. Nanti makanya ketika aku disamakan dengan Kang yang jago nuklir itu, gue nggak mau, nggak sama, beda. Gue juga sama, nah ini buku Thorikoh yang disusun oleh Pak Kiai kita dari salah satu Thorikoh, gue nggak sama, beda. Makanya gue jangan disama-samakan, beda. Ya, walaupun substansi fokus utamanya sama, Adam bukan manusia pertama, tapi penjelasannya ada yang beda. Nanti bagaimana memahami surat 359 itu beda. Kalau Pak Yai ini sama Kang Mas yang pakar nuklir itu, dia kan bikin Adam bukan manusia pertama. Itu sama-sama mengatakan bahwa Adam itu punya ibu. Mereka berpijak pada surat 3 ayat 59. Nanti aku jelaskan ayat itu, tapi otakmu fokus ke sini dulu biar gobloknya hilang. Nah, ini ada pertanyaan Abizan ya. Nabi Isa itu masuk fase mana, Gus? Itu pertanyaan bagus yang nanti akan gue jelaskan. Itulah nanti kenapa surat 359 itu menjelaskannya. Ya. Ya. Itulah. Nanti Mas ya, nanti nggak tahu nih waktunya cukup nggak? Gue lihat dulu. Kalau nggak PR besok Mas ya. Aduh, sudah 1 jam 12 menit Mas. Besok aku jelaskan Mas ya. Jadi bagaimana kita membidik surat 359 yang Inna masalah Isa indallaha kamat sali adama khalaqakum min turabin suma qalalahu kun fayakun. Ya. Itu bagaimana? Gue beda dengan dua adalah gue anggap pakar lah itu ya. Dua pakar yang mengatakan Adam bukan manusia pertama. Gue beda memahami ayat ini. Dan ini ditanyakan oleh Kang Mas kita Abizan. Karena ini sudah molor 12 menit Kang. Insya Allah Kang Mas tolong masuk ke YouTube di kolom komentar. Tapi ini belum diunggah sekarang ya. Gimana? Ingetin gue kadang lupa ya, Kang Mas Abizan ya. Besok gue jelasin itu biar satu tarikan napas dengan Quran surat 3 ayat yang ke-59. Karena ini banyak digunakan untuk berargumen oleh pengikut-pengikut beliau berdua itu ya, bahwa Adam punya ibu. Nggak di sana itu maksudnya. Bagaimana kok dikatakan Adam punya ibu? Tapi nggak punya bapak seperti Nabi Isa. Cuman gue hormati ya, gue tetap hormati namanya pemikiran. Silakan saja. Oke, ini sudah molor 13 menit, gue tuntaskan yang ini dulu Kang Mas G. Kang Mas Abizan mohon maaf ya, insya Allah besok kita bahas itu ya. Nah, inilah manusia pertama itu diciptakan dari tanah. Baru nanti siklus manusia kedua itu dari saripati air. Apa dia? Sperma dan ovum. Dia dijadikan bukan diciptakan. Ya. Ini sekarang tinggal kita di siklus mana? Kita di siklus kedua ini. Kita tidak di zaman siklus pertama. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran tidak mengatakan siapa istri Adam. Kalau kamu bilang istri Adam Hawa, itu Bible. Adam nggak pernah ngomong. Seperti aku jelaskan, kenapa Al-Quran tidak mengatakan siapa yang disubiha ketika Kanjeng Nabi Isa wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Kan banyak yang geblek itu. Gue sudah jelaskan di video kajian Vivika gue yang lalu-lalu. Gue berdebat dengan alumni Kairo. Dia baru pulang fresh graduate dari Kairo. Gue berdebat tentang ayat itu. Sudah sekolah ke Kairo,
ke Al-Azhar, masih cara pandangnya masih mainstream dan salah. Karena dia nggak tahu suiba lahu itu gimana cara menjelaskannya. Subhat, remang-remang tidak jelas itu. Apa yang disubihatkan itu apa? Itu yang harus dipahami. Itulah sebabnya Al-Quran tidak menjelaskan siapa yang disalib. Nanti katakan hadis, ya itu urusan hadis. Oh, yang disalib itu adalah si Yudas Iskariot. Ada memang hadisnya. Ya. Tapi bukan itu. Yang disubihat itu apanya itu dulu, kalau nggak tahu ya. Kalau mau tahu lihat fikanya, sudah gue siapin dulu. Begitu juga di sini. Kenapa nggak disebut nama istrinya? Karena Adam itu plural, bukan singular, bukan satu Adam. Gitu loh ya. Nah, inilah yang aku sebut fase Adam. Jangan dipahami Adam nama ya. Ini siklus pertama itu fase atau siklus Adam. Ini kedua siklus Bani Adam. Nih, ya. Ini PR, besok ini gue lanjut ke penjelasannya meskipun gue sudah jelasin surat 4 ayat 1 ya. Kalau di sini dia diringkas, kalau di sini dia di breakdown ya. Jadi di sini menggunakan menjadikan, di sini menggunakan khola. Apa? Menciptakan gitu. Ya. Nanti mohon dipersori sudah 16 menit lewatnya ya, karena kalian juga kan punya kesibukan, mohon maaf ya. Jelas Mas ya yang tanya kemarin? Ada nggak di dalam Al-Quran? Maka aku jawab tentang siklus-siklus itu kan bisa-bisa gue, supaya lu gampang memahami apa yang gue maksud. Gue pakai istilah siklus atau fase. Itu diambil dari yang tersirat, bukan yang tersurat. Yang tersurat kagak ada. Mana tersirat dari mana? Nah, ini tersuratnya. As-Sajdah 327, As-Sajdah 328. Ada dua fase, ada dua siklus Adam dan siklus Bani Adam. Siklus kita ini siklus Bani Adam. Kanjeng Nabi Isa atau Baginda Yesus gimana Gus? Jelas dia siklusnya ikut yang mana. Nanti kita lihat tempusnya, kita lihat bagaimana dia dijadikan gitu ya. Oke, itu dulu ya. Tolong aku diingatkan supaya nggak lupa ya. Mohon dipersori, aku sudah merampas waktu kalian 18 menit karena kajian kita upayakan selesai di 1 jam aja. Meskipun 1 jam tapi tiap hari insya Allah akan bermanfaat dalam kehidupan keberagaman kita. Oke, sampai di sini dulu ya. Gue ingatkan kalau mau komen yang perlu aja lah ya. Nggak perlu yang nyampah kan, lu bisa saring gitu. Lu kan punya otak. Kira-kira gue nulis begini ada manfaatnya nggak gitu ya, daripada jadi sampah. Dan kalau nggak perlu untuk apa disampaikan ke gue ya. Kalau ada bilang Gus ketemu ini gue nggak perlu itu. Kalau lu memang mau ketemu kan bikin event di mana, kapan, dengan siapa. Undang gue, kirim surat undangannya, gue akan datang. Ya, selama itu memenuhi kriteria gue akan datang. Gue lihat dulu narasumbernya, gue ketemu siapa. Ketemunya di mana, forumnya seperti apa, gitu. Ada kan event ya. Jadi nggak usah lagi nulis gitu, bosen gue jawabnya. Baik yang Kristen, baik yang Islam gitu ya. Oke, sampai di sini dulu kajian kita. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman dalam keindahan Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk saudaraku yang di jalur TikTok dan terima kasih yang ada di jalur YouTube ya. Semoga kita selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung dan esok insya Allah kita bisa ngaji lagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.